Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjutan video tentang pembahasan EPK, EPS, KS, dan Komlot. Ayo kita kuliah di Universitas Mahakarya Asia. Langsung aja melanjutkan video. Kamu bisa memastikan kriteria tersebut ke pihak perguruan tinggi tempat kamu mencari ilmu, karena kriteria ini tidak sama di setiap perguruan tinggi. Biasanya pihak perguruan tinggi memberikan buku pedoman akademi kepada setiap mahasiswa. Di dalamnya juga berisi penjelasan tentang indeks prestasi. Perhitungan EPK melibatkan nilai mata kuliah dan jumlah SKS. Kamu juga bisa menghitung EPK yang kamu dapat selama mempunyai nilai-nilai tersebut. Cara menghitungnya adalah dengan menjumlahkan semua nilai mata kuliah dari semester awal hingga semester akhir, kemudian dibagi dengan jumlah keseluruhan SKS mata kuliah yang kamu ambil. Hasil pembagian tersebut adalah nilai EPK. Faktor yang mempengaruhi EPK mahasiswa. Kamu punya target apa nih berkaitan dengan EPK? Apa kamu ingin lulus dengan EPK Komlot? Atau kamu punya target lain? Apa targetnya? Penting untuk mengetahui bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi indeks prestasi kumulatif mahasiswa. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, kamu bisa membuat strategi yang tepat untuk mencapai targetmu. Dalam penelitian Putriaji Hendrikiawati berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Indeks Prestasi Mahasiswa, terdapat dua faktor yang diambil dari tulisan Ani 2004 bagi 11, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diartikan sebagai faktor berasal dalam diri individu seperti kesehatan fisik, kondisi emosional, kondisi intelektual, hingga kemampuan individu dalam bersosialisasi. Faktor sedangkan faktor eksternal adalah faktor di luar individu yang mempengaruhi ia belajar, seperti suasana tempat belajar, cuaca atau iklim, kondisi lingkungan, budaya belajar, tingkat kesulitan materi, dan lainnya. Tulisan lain berasal dari Pak Purwanto 2004 yang menulis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Tulisannya ini dapat digunakan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi hasil belajar mahasiswa. Serupa dengan tulisan sebelumnya, terdapat dua faktor, yakni faktor dalam aspek fisik dan fisiologis, dan faktor luar kurikulum, sarana dan prasarana, sehingga manajemen. Dari tulisan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor mempengaruhi EPK mahasiswa adalah faktor dari dalam diri dan di luar mahasiswa. Mahasiswa dapat mencapai EPK yang tinggi bila faktor internal dan eksternal terpenuhi dengan baik, misalnya kesehatan fisik baik, kesehatan emosional baik, sarana prasarana juga bagus, cara mencapai materi efektif
dan sebagainya. Pengaruh gaya belajar terhadap IPK. Apa itu SKS? Ini kepanjangan dari yang harus diperhatikan saat KRS-an. Pengaruh gaya belajar terhadap IPK. Ternyata ada faktor lain yang berpengaruh ditelisik dari karya ilmiah Jahrudin Hopsai. IPK mahasiswa juga dipengaruhi oleh gaya belajar. Ia menulis tentang hasil indeks prestasi kumulatif mahasiswa dengan gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Lantas apa itu gaya belajar? Menurut Devoter dan Hernik, gaya belajar adalah suatu kombinasi dari bagaimana ia menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Sementara itu, Martini menjelaskan bahwa gaya belajar antara satu individu dengan individu lain bergantung pada kebiasaan dan metode yang dipakai. Nah, 3 gaya belajar yang mempengaruhi IPK mahasiswa adalah sebagai berikut. Gaya belajar auditorial. Gaya belajar jenis ini menggunakan cara mendengar, jadi seorang mudah mempelajari sesuatu dengan mendengarkan. 2. Gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini menggunakan cara menggerakkan dan menyentuh. Selain itu, seseorang dengan gaya belajar kinestetik cenderung lebih efektif dengan bergerak. 3. Gaya belajar visual. Seseorang dengan gaya belajar visual akan lebih sering menggunakan indera penglihatannya. Gaya belajar tipe ini memang mengandalkan penglihatan ketika mempelajari sesuatu. Apakah kamu lebih mudah menerima informasi dengan membaca? Bisa jadi kamu termasuk orang dengan gaya belajar visual. Ketika gaya belajar tersebut turut mempengaruhi IPK mahasiswa, yang pasti kamu perlu menemukan gaya belajar yang tepat agar nilai indeks prestasi kumulatif yang didapatkan untuk memuaskan. Selain itu, harus rajin membaca buku agar wawasanmu semakin banyak. Terima kasih.